HP. Sebuah freeze buff yang sempat kita pelajari Yes. sendiri. Freeze buff itu berbahaya. Kenapa? Karena dua hero yang depend dengan adanya purple buff Sangat dimiliki dependent. dari EVOS Legends dan juga Onyx Esports. Kita mungkin akan sedikit membedakan bahwa Link menggunakan energi, jadi dia lebih butuh. Kalau ngomongin soal Suzuki, dia bawa Lancelot, mungkin butuh mana, tapi dia butuh Enos Battle. Butuh Enos Battle. Untuk mencapai pick tersebut. At least Thunderbelt kalau di mid Thunderbelt game. oke, Thunderbelt oke. Ada true damage, ada penambah darah, sehingga sebagai pemegang Retribution, dia masih bisa mengamankan tambahan darah dan bisa menambahkan poin true damage untuk ke arah objektif Lord. Dan sekarang untuk melakukan team fight dengan adanya Melissa, ini udah ranah permainannya banget loh. Melissa udah siap untuk melawan team fight, dia juga punya Inspire, dia hanya tinggal melindungi dirinya aja. Dan juga ada covering yang dilakukan oleh rekan-rekannya. Karena Pentagon bisa aja seakan-akan masuk dan juga menabrak loh. Tapi setidaknya kalau dia dapat positioning yang enak, ini kelar-kelar Pak. Ini kalau POV-nya EVOS Legends, mereka nyari. Iya. Mereka mau pick off. Karena emang itu powernya. Onyx Esports gak kelihatan di map sama sekali. Sama satu hal sih yang harus mereka perhatikan Profesor KB. Onyx ini suka bermain dengan reverse psychology. Yes, betul. Ketika dia berada di dalam under kondisi, malah dia yang memancing keributan di arah Lord. Dan itu yang harus mereka perhatikan. Menurut gue pribadi ya. Karena nggak menutup kemungkinan dari tim Onyx yang malah nge-gating di arah Lord. Karena Lord itu selalu menjadi tempat perebutan. Lord selalu menjadi tempat adu entah retribution atau team fight, makro, mikro. Semua terjadi di sana. Ngomongin soal EXP level, Kairi sekarang udah level 13 sama Kesut Sujin, jadi gak ada yang ketertinggalan dari segi retribution ya. Oke, gameplaynya sepertinya agak sedikit dejavu dengan clear yang cepat berada di arah mid lane. Dan Boots masih mendorong di arah top lane-nya. Boots sudah muncul ke lane of dance. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat yang membuat tim dari Onyx Esports yang harusnya kehilangan Lord kali ini. Dengan kondisi yang mereka miliki Bapak. Nick Lover juga udah mulai mencicil bola ke arah Lordnya. Ada Setsuji di arah tersebut. Kairi mencari posisi, mulai mendekati Dream. Cycling Eagle yang mulai nabrak ke bagian depan sedikit lagi. Tapi Samoate menjadi korban untuk kali ini. Oh my god, kali ini ternyata Kating-nya gagal karena Samoate ditumpahkan dan bahkan Dream too strong. Dengan referensi yang bikin dari seorang Suns tidak berdampak sama sekali. Lord yang sangat pasti diamankan oleh tim EVOS Legends. Dan harusnya ini menjadi Lord yang bisa membuat mereka makin lebih untung dari segi goldnya. Kenapa? Kemungkinan besar 3 turret akan dipecahkan. Mungkin best turret tidak, tapi di sisi sebaliknya Sujin nggak boleh di-pick up karena ini cukup berbahaya ketika Lord belum sampai. Bahkan menuju ke arah Eden turret tim Onyx Esports. Yep, ini dia. Ada purple buff, tapi mereka belum memiliki lagi retribution. Akankah ini di terlebih dahulu sampai dengan waktu? Dari mana mereka mencoba untuk bisa mendapatkan purple buff tersebut, tapi masih gagal. Oke, Pedal Streak untuk melakukan disengage dari tim EVOS Legends memilih untuk mendapatkan 2 turret di arah bottom dan juga top. Setidaknya at least ada yang didapatkan, tapi lihat Kairi masih mau lebih shutdown! Shutdown Kairi versus everybody right here! Membuat seorang Sujin ter-take down di kill yang berada di 4 poin dari tim EVOS Legends yang nampaknya shutdown yang mahal untuk seorang jungle dari tim Onyx Esports. Dan ini yang terpenting adalah bagaimana counter setup-nya dari Onyx Esports karena mereka sekarang udah punya Magic Sentry. Comeback makin lebih dipermudah kali ini dengan adanya Magic Sentry. Jadi sebuah fasilitas yang benar-benar membawa loose condition team untuk melakukan sebuah engage balasan. Kalau ngomongin soal item, wah dia udah bikin Legend Sword udah fix banget bakal menuju kepada Malefic Roar. Malefic. Ini untuk menembuskan damage kepada Pendragon karena kita tahu di sini Pendragon mungkin akan menuju kepada Blade Armor juga. Di satu sisi lainnya, kalau ngomongin soal Dreams dia juga udah selesai dengan 1 buah Blade Armor. Jadi ya tinggal melihat cewek yang selesai dengan Demon Hunter Sword, dia mungkin akan menuju kepada 2 opsi. Malefic Roar dan juga yang terakhir bisa menuju kepada Wind of Nature. Menurut aku pribadi dengan posisi seperti ini ke arah Malefic Roar. Kenapa? Cewek posisinya tidak akan di-dive oleh Sujin. Sekalipun dive, Sujin punya keputusan untuk menuju ke arah Parsha atau ke dia. Dan ingat, ada cewek, go away. Go away, yes itu dia. Itu poin yang sangat manis sekali ketika nanti bakal dibalaskan dengan 1 bubble. Dan itu dia yang cukup berbahaya, Profesor. Late game, ini dia. Late game yang berbahaya cukup lebih tepatnya karena high ground Parsha ini juga. Lancelot fall off. Sehingga Eagle telah didapatkan. Knockout strike didapatkan. Tapi nampaknya belum cukup untuk menumbangkan para pemain dari tim Onyx Esports dan Clover. Kita lihat sebagai damage deal by Axe, dia memiliki 23.000 cewek yang harusnya tidak ada di posisi kedua. Kenapa? Dia under pressure, lane-nya kalah total, Kalah lane. tapi dia berada di posisi kedua. Dan masih bisa memberikan dealing damage karena models-nya ini kan area of effect. Jadi kayak Iya, dia juga yang udah sering join aku team bilang fight kan. terus sekarang. Betul. Dia juga udah join team fight, dia tinggalkan lane-nya karena emang udah nggak kondusif lagi juga di lane-nya. Udah kalah di bagian atas, kalah di bagian bawah. Mau nggak mau bersatu dengan rekannya itu udah pilihan paling baik untuk saat ini. Pilihan terbaik dari deretan yang terburuk lah mungkin. ya, dan Players Gold by UBS Gold juga kita bisa melihat bagaimana Clover ini 9.800. Bahkan Kairi mencoba untuk menyusul hal tersebut. Namun balik lagi bagaimana lane jauhnya. Lordnya di bawah, jadi mungkin ada kesempatan bahwa macro play bisa saja terjadi dari masing-masing tim. Karena possibility untuk melakukan ganking EVOS Legends lebih tinggi, apalagi dengan The Way of Dragon yang dimiliki sama Tas.
Flickernya pun ready. Jadi pick off bisa kapan saja terjadi. Oke. Kalau bisa kita lihat gimana para pemain dari tim EVOS Legends masih pede dengan adanya 3000 gold difference. Tapi untuk aku pribadi, mereka yang harus lebih worry karena ini Lancelotnya udah mulai fall off di menit yang ke-12. Dan mereka benar-benar harus coba melakukan tumpuan mereka terhadap Pendragon. Kenapa? Kenapa Pendragon bukan Clover? Karena Pendragon yang akan mengacak backline dari tim Onyx Esports. Pendragon yang akan menutup pergerakan dari Suns. Pendragon yang akan merelakan nyawanya. Sedangkan garis depannya itu front to back akan dilakukan oleh tim dari tim Onyx Esports. Lihat pedestrian tadi keluarkan. Retribution yang diamankan Susujin. Dan seorang Kairi gak berhasil melakukan apapun. Pendragon zoning out. Distraction, dan itu dia, mereka harus bertumpu sama Pendragon, dan Pendragon gak boleh di pick off. Posisinya sekarang Boots kalah satu level, bro. Ya, job desk-nya pun berbeda. Yang dilakukan oleh Pendragon adalah menahan. Tapi yang dilakukan oleh Boots daripada ikut menahan Clear pula, wave. lebih baik gua clear wave. Gua datangkan lagi satu wave untuk di bagian atas dan mereka berhasil loh. Menghancurkan satu inner turret. Tapi resikonya adalah apa yang akan dilakukan oleh EVOS dengan satu bantuan Lord setelah ini, itu yang harus mereka tahan lagi. Pertanyaannya juga apakah Dreams akan bareng sama Pendragon dengan Guided Wing untuk langsung menuju ke arah belakang, karena kita tahu untuk membatalkan Suns dengan satu Feather Airstrike itu membutuhkan sekali Circling Eagle, dan hanya Circling Eagle lah yang mungkin bisa digunakan ketika mereka ingin melakukan sebuah engage di area high ground. Itu minimapnya coba lihat antara Kairi dan juga Pendragon, hilang setengah loh pada. Yes. Padahal dia punya Blade of Despair. Hilang setengah. Tapi ini lihat udah mulai memasuki pace, dan ini yang dibutuhkan oleh tim EVOS Legends melakukan agresivitas. Tapi Tas, dia standby dengan ada satu publikernya. Sama hati yang menjadi korban dari kekerasan Lord di depan sana. Tapi lihat zoning out dilakukan oleh seorang Suns. Berhasil setidaknya melakukan clear terhadap satu buah Lord di arah mid lane. Dan tapi di sisi sebaliknya Locust Strike dikeluarkan. Summit respon cover tapi tercancel. Oh my god. Pilihan sangat bagus dari Tas. Tempo Soulblade dapetin satu. Mundur ke arah belakang. Membuat si Onyx Esports menetralisir lagi tiba dan memiliki. Tapi lihat Lady Face di arah komplainnya. Mereka masih kehilangan sedikit. Dan mereka tidak bisa memaksa lebih. Pendragon too strong. Masih ada Matilda. Menemukan Pendragon. Ini benar-benar buang waktu dan bahkan bisa memakan cewek dan juga Suns. Oke. Buang-buang waktu, Profesor. Iya, bahkan kalau ngomongin soal bagaimana setup pulangnya, Samo juga harus lebih berhati-hati karena damage deal-nya dari EVOS Legends masih lumayan loh, walaupun berempat. Oke, dan tetap ini apapun yang dilakukan dan baik. Yang terlihat dari Melisa barusan nih, tapi Dia mau tabrak. Mereka mau Dia mau tabrak. fighting. Dia mau tabrak fighting karena mereka tahu dia 16 didapatkan. Apakah menuju ke arah belakang? Clover terbuka sangat bebas. Pendragon too strong. Tapi bukan itu objektifnya. Kairi, Mako gameplay dapatkan cewek. Crossplay. Kembali mundur ke arah belakang. Tapi untungnya di sisi sebaliknya Susujin berhasil mencuri kembali Parmobab yang hampir diambil Kairi. Tapi outplay dilakukan seorang cewek. Tidak ada crossbow of yang terbuka. Clover harus di-check down. Itu Masalah gol. utamanya tahu nggak apa? Ini pick off-nya masih berlanjut loh. Berarti 4 lawan 5 dan EVOS Legends harus berhati-hati. Mereka harus reset terlebih dahulu. Jangan terbawa alur permainan di awal game. Karena mereka pegang loh kendali awal gamenya. Tapi untuk sekarang mereka harus benar-benar stick berlima. Mereka powernya itu ada di Matilda Chow. Dan bahkan ini bisa kita bilang bukan karena dari EVOS Legends sedang melakukan mistake, tapi memang power hero-nya. Ya. Udah mulai fall out, tapi lihat Pendragon harus dijemput. Pendragon dikeluarkan dan Bagas hilang all in terhadap Lagi dan seorang lagi. Pendragon. Dan ini bahaya ketika Clover ada Lord. hidup, Pendragon tumbang. Lord muncul. Jangan-jangan nanti setelah Pendragon 10 detik lagi mau muncul, Mereka tim fight lagi. mereka akan team akan fight. ditumbang lagi. Yes, team fight paksa itu dia. Unstoppable pick off yang mereka incar sepertinya dari Onyx Esports ketika udah mulai fall off di late game. Karena mereka tahu ketika gua fight 5, gua nggak kuat untuk melawan tim EVOS Legends. Gua harus pick out satu persatu, mau tidak mau. Dan ini dia real time win probability by Samsung Galaxy S Series, di mana EVOS yang tadi mengungguli jauh sekarang turun ke 59%. Yep, mereka pun sekarang membuat sebuah barikade, membuat sebuah perimeter agar bisa menjaga dulu ke arah Lordnya. Sambil menunggu pula ke arah Pendragon, tapi satu wave minion di bagian atas mengganggu pula Tasya. Hampir saja untuk kali ini Tasya terpick up. Dikejar tapi namanya Blast, Susujin udah nggak mungkin lagi masuk ke dalam. Terlalu banyak soft skill, Pas pun ditumbangkan. Loh, kena apa? Tasya kena di mana? Orange buff? Karena orange buff tadi barusan juga dipukul sama Clover. Sebuah tanda tanya, dan mungkin akan kita cari suatu saat nanti. Oke, buat Oke. teman-teman pastinya nanti Aku bisa tak melihat, Pak, jujur. Sama. Sama, Pak. Karena dia tumbangnya di area rumput Di area dari orange orange buff. buff. Bentar, gue tahu caranya gimana. Gue punya sahabat yang bisa mencari tahu ini. Sobat Mobile Legends yang di rumah, Ah, oke, oke. kalau ada yang tahu apa yang membuat
Tas ditumbangkan. Yes, apakah Langsung benar-benar DM dan penyebabnya orange buff? yes, langsung DM KB, GGWP, Papulang ataupun Ranger Mas atau Fauzian sekarang juga. Karena Kairi udah mundur tadi. Yes, Kairi karena dia cuma muter balik lagi ketika cover. Oke. Oh, Oke. yes, informasi valid telah digunakan oleh Bapak Produser yang Berarti terhormat. benar apa yang saya lihat ya. Yes, Tas ditumbangkan oleh Orange Buff. Terima kasih Pak Produser. Tapi nampaknya Stars sudah punya Holy Crystal. Mereka tidak mau maksa team fight di sini. Nah ini sulit. Mereka nggak mau tak paksa punya team high fight. ground loh. Enggak, mereka mau paksa supaya soft skill yang dimiliki dari tim EVOS Legends itu keluar untuk super minion, Profesor. Oke. Bukan untuk lordnya. Kan biasanya mereka ke arah lord, tapi ini enggak. Dan ingat gak ada yang clear wave ini. Yes, gak ada yang bisa clear wave. Bahkan lihat minion sudah mulai ditempuh. Butuh 6 detik untuk Sakit minion banget loh. selanjutnya. Suzuki to dive. Suzuki to berangkat. Tepakan immortality-nya pecah. Ini bahaya. Ini bencana untuk EVOS Legends. Kairi tidak bisa menggunakan satu pertempuran. Oh my god, immortality save the day for Kairi. Membuat Onyx Esports harus mundur ke arah belakang. Dan setidaknya EVOS Legends masih mempertahankan base mereka. Oke, hanya ada beberapa player saja yang mungkin berkumpul. Tapi sekarang Federal Strike yang memberikan jam begitu mematikan. Oh, no. Tapi pun Oh, no. overdrive yang dia lakukan berbahaya dan Wow. coba belakang. Ini bencana! Oh my god, Onyx Esports membuat EVOS Legends kali ini dalam under pressure dan Kairi wipe out! Oh my god! Oh! Clover save the day. One strike push is real! Oke. EVOS Legends! One strike push dan ini dia! Miracle happen in Land of Dawn! Menit 20 di atas menit 18, artinya satu kali tumbang akan memakan waktu hampir menyentuh ke angka 40 detik lebih. Dan ini minion terakhir dari Onyx Esports. Sementara Boots 8 detik apakah sempat untuk melakukan defense? Oke, Boots masih dalam 3, 2, 1. Fokus ke arah. Dan ternyata kali ini masih hidup ke arah belakang. Dan ternyata mereka berhasil menahan dan ternyata tidak bisa. Tidak bisa. EVOS Legends, what an epic comeback from EVOS Legends. Miracle happen in Land of Dawn for EVOS Legends. What? Wah, guys. Itulah dia pentingnya bertahan sampai titik darah penghabisan. Apalagi ketika Kairi tahu bahwa dia udah nggak punya lagi immortality. Tidak ada Winter juga di sana untuk mempertahankan hidupnya. Dan ternyata dengan satu momen mistake, Clover 1-1 save the day. Oh my god, oh my Gak god. ngerti lagi gua. Entah siapa yang melakukan kesalahan. Entah siapa yang memaksa kali ini. Hingga terjadi fight. Seperti itu tadi. Enggak, ini bukan kesalahan, tapi ini wrong decision. Keputusan yang mungkin di dalam beberapa detik yang harus diambil, tapi nampaknya ini keputusan yang kurang tepat. Dan bahkan dimanfaatkan langsung dengan EVOS Legends. EVOS Legends membalikkan keadaan yang sebelumnya pernah dia pegang. Diambil oleh Esports dari mid to the late game. Yes. Dan di late game ternyata EVOS Legends berhasil dengan pasti mengamankan game yang pertama. Lihat betapa senangnya para official team dari tim EVOS Legends dan lega. Ini dia Clover. Benar-benar di luar expectation. Ya apalagi kita ngomongin soal itu benar-benar wave minionnya semuanya ada, lordnya ada. Berlenggang-lenggang semuanya di depan base dari teman-teman EVOS Legends dengan satu momen comeback. Possible comeback emang yang namanya game satu momen. Apalagi di 20 menit itu fatal banget. Tas. Iya. Nepok-nepok dada. Minus satu jantung, Dak dik duk dak. dik, Jangankan duk, dak, mereka, dik, duk. Pak. Kita minus 1 jantung, Pak. makanya. Menurut gua ini sebenarnya sangat possible. Gak bisa lane. Tidak pasti di mid dan di bottom lane. Dan ingat Keyboy punya flicker full dengan ultimate-nya. Ini bener-bener ada Immortality. immortal. Semuanya lengkap. Oke, terdeteksi di arah top lane. Mencoba di-cutting oleh Sosojin tapi nampaknya belum punya power. Memilih untuk menunggu para pemain dari tim EVOS Legends. Mereka dengan sabar untuk mencoba menahan pergerakan dari tim Onyx Esports. Kami lihat Way of Dragon, tangan cewek dibalikan kembali kanan dan tak tertumpahkan kali ini. Bahkan di sisi sebaliknya cewek to die. Para pemain dari tim EVOS Legends masih memiliki harapan untuk bisa membalikan keadaan. Tapi ini adalah celah atas ketidakdisiplinan yang dilakukan Onyx
Esports. Oke, Onyx apakah terlalu terburu-buru lagi ataukah mereka terlalu terpikir apa yang dilakukan di game yang pertama tadi? Karena sekarang WP muncul lagi soalnya. mereka berhasil menghilangkan dua base utama yang dimiliki oleh EVOS Legend mid dan juga top ya. Oke, mereka sepertinya belajar dari game yang pertama di mana ketika udah nggak ada DPS atau damage per second, mereka mundur terlebih dahulu dan tidak mau memaksakan kehendak. Apalagi kita tahu Kairi, walaupun dia benar-benar objektif terhadap sebuah Lord Turtle, Purple Buff Invade dan segala macamnya, tapi tidak dengan base. Kita tahu untuk urusan base itu attack speednya minim banget untuk Kairi. Dan kita tahu juga bahwa kali ini diam-diam tapi pasti masih belum terdeteksi dan halo. Oke, ketahuan pergi lagi. Masih melakukan farmingan, masih berusaha untuk bisa mendapatkan kesempatan punya purple buff. Dan mungkin di saat punya purple buff, disitulah tempo pemain dari EVOS Legend harus mau nggak mau dinaikin sedikit. Oke, Blade Armor dan juga Immortal, dua item yang sangat penting bagi Sutsujin yang nantinya bisa memberikan defense, bisa dibilang physical damage untuk Kairinya sendiri. Karena lihat, dia punya Immortal, menit 15 dan 3 Immortalnya. Jadi ini adalah sebuah respect yang diberikan sama Onyx dengan kewajiban mereka untuk menabrak dengan sebuah keunggulan 9.000 gol. Oke, ternyata tim fight dipancing oleh seorang Keyboy. Immortality-nya kali ini udah harus pecah. Tapi ini saatnya mereka untuk membalikan keadaan dan cewek belum keluar. Dan hanya sia-sia si Boy ditumbangkan. Wow, Keyboy Sebuah tumbang gameplay yang dibalikan kali ini ya. secara sia-sia. Pick off. Pick off enggak, nampaknya itu tadi bisa menjadi salah satu baiting. Karena Keyboy nggak mungkin masuk tanpa alasan. Yap. Dan Keyboy kita bisa lihat di sini dia nggak punya flicker, dia tahu harusnya kalkulasinya. Dan kali ini mereka akan memaksa team fight dimanapun itu berada. Kairi mencoba diselamatkan oleh Sans, satu-satunya penjaga dari seorang Kairi, tapi di sisi lain lihat Monster, instant point kill dan dibalikan kembali dari Pendragon down. 2 point kill diamankan oleh tim Onyx Esports. Ini karena unggulnya terlalu jauh. Bukankah tidak disiplinan tapi unggul terlalu jauh, Sans. Sakit banget. Sakit banget. Respect harus dilakukan oleh seorang Sans karena ini Clover di menit yang ke-16. Wow, Profesor KB, entah mengapa ini kedua belah tim sama-sama ngotot. Dari segi waktu dan segi goal difference, EVOS Legends harusnya nggak bisa bertahan. Oke. Harusnya. Tapi balik lagi, dengan bagaimana terburu-burunya Onyx Esports untuk melakukan endgame, itu dia sebuah jawaban di mana Onyx Esports pun sebenarnya ada mistake juga tapi kecil banget. Ini aku pertanyakan dengan pertanyaan yang sangat besar. Ini Onyx Esports kita tahu kedisiplinan player mereka sangat tinggi. Di game atau match kali ini patut dipertanyakan. Mungkin mereka mau have fun, mau main aja ya udah lepas aja. Oke, kalau itu Nothing tulus. ya kalau itu mungkin ya saya terima. Karena kita tahu gameplay disiplin yang dilakukan oleh tim Ya. Onyx Esports. Apalagi dengan 7 kali pick 100% win rate dari cewek Cloud yang merupakan hero yang bisa dive in untuk sekarang. Namun Heaven pun tidak bisa tanpa kedisiplinan. Oke. Inilah dia di menit ke-17. Lumayan penting tentunya. Dan ini 11.000 gold. Harusnya tabrak gaming yang akan mereka lakukan. Dan tidak ada break juice setelah diberikan informasi. Dan langsung ada keyboard di sisi belakang. Sampai dan flash with Blackheart. Berhasil mendapatkan poin yang banyak dan bahkan ini membuat tim Onyx Esports berhasil mendapatkan game yang kedua. 1-1. Mereka balaskan. Dan mereka membayar ketidakdisiplinan mereka di game yang pertama. Mereka memaksa game ini menuju ke game yang ketiga. EVOS Legends kembali tercekik nafasnya. Kembali tercekik. Ini yang gue sebutin bahkan di awal game kedua tadi. Iya. EVOS selalu berhasil untuk memenangkan game yang pertama. Tapi ini untuk beberapa match ke belakang, mereka ini kayak gampang. Untuk sia-sia dan Keyboy terperangkap dalam perut Suzuki. Mencoba reward manipulation dan bahkan flicker ke arah belakang membuat Keyboy mendapatkan Wow. kerugian yang besar banget. Dan Sans mengambil kerugian yang besar, ulti Iya. yang telah dipakai Sans bahkan langsung dengan mode defensifnya. Wow. time journey yang tidak terduga-duga ternyata diambil oleh Sans. Langsung dengan cepatnya mereka responsif sekali. Dan langsung Keyboy-nya juga flick out. Shunpo selamat dari real world manipulation. Yes, benar banget. Dan bahkan para pemain dari tim EVOS Legends lihat Dreams yang menempel selalu. Dia nggak fokus ke arah gold laner-nya. Dia fokus di mana Susudin tidak sampai terpitot sama sekali. Harus dijaga. Karena dari segi power pick di early masih cukup kuat, Prof. Tapi butuh all in. Iya. Ada magical damage yang besar. Magical damage yang tentunya masih bisa dihandle, apalagi Sans-nya kali ini mengambil ke arah real world manipulation. Jadi ada dua opsi sekarang. Time journey, real world manipulation. Oke, Pendragon. Way of Dragon telah dikeluarkan dan bahkan dari posisi Pendragon terkena seri knockout strike dan gak bisa bertahan. Thunderclap, tepuk tangan dari seorang Woods membuat seorang Pendragon harus benar-benar
pulang ke arah base-nya. Tapi bukan itu masalahnya. Masalah untuk EVOS Legends adalah gimana caranya mereka masih bawa game ini menuju ke arah mid game karena Clover akan siap untuk menemukan siapapun yang menuju ke arah front to back. Mereka untuk teamfight akan kuat untuk berlima. Betul. Itu poin terpentingnya dari EVOS Legends. Masalah utamanya ini dia maksud aku. Kairi. Dia bisa melakukan split push karena berempatnya Onyx Esports ini bisa melakukan clear wave dengan cepat dan bahkan melakukan fight back. Apalagi lihat Clover-nya. Oke, real world manipulation, Clover! Satu tetes dari Suns, berhasil ditumbangkan. Wow. Dan ini, tipikal player Filipin dengan linknya. Jana Kitty, Kairi yang ada di Indonesia, mereka dalam under kondisi, mereka tetap bisa bermain dengan posisi macro play-nya, Ya, Profesor. macro play yang selalu dimanfaatkan apalagi dengan rotasi link yang cepat. Mirip lo gameplaynya. Dan mirip banget gameplaynya. Memang kalau kita ngomongin soal bagaimana membaca map itu bisa menjadi sebuah keuntungan kalau kita benar-benar memaksimalkan macro play di dalam sebuah game. Makanya tadi aku bilang formasi 4-1 Onyx Esports ini kuat banget. Apalagi ada boots nih. Jadi 1-3-1 juga possible banget dilakukan. Apalagi Onyx Esports mereka bawa cewek dengan gold laner Lilia. Jadi clear wave-nya lihat cepet banget dan gak bakal kalah laning management. Ini teriakan di bagian belakang sudah mulai lagi gitu ya. Aman cuy, aman aja. Dan sekarang Lord sudah mulai dicolek lagi. Suns harus bersembunyi ataukah dia akan recall, tapi ternyata tidak karena dia udah set up dan juga menampakkan wujudnya. Cuman siapa nantinya akan langsung diamankan lewat Aimo yang dia punya. Oke, Devil Top Blade, Factory dikeluarkan. Yang penting knockback-nya karena tapi Pendragon terperangkap di dalam zona landang. Dan bahkan lihat, mereka meriset semua yang dimiliki dari tim Onyx Esports. Lordnya terreset. Dan bahkan tim fans yang selanjutnya nampaknya masih bisa dihandle oleh tim Onyx Esports. Percaya atau tidak percaya, Yes. ini akan terus berulang. Sampai Mereka Lord jadi bait, habis itu mereka majuin hero-nya, targeting hero-nya. Udah dapat poin kill mereka mundur. yes, tapi lihat ini. Udah ada Aiko bersender lemas nampaknya. Sedangkan Bang Fior sedang berapi-api. Melihat timnya mengungguli dengan 2000 gold difference. Dan di sisi sebaliknya, bahkan Sutsujin masih mau masuk lebih dalam lagi. Wave Dragon untuk menghindari sebuah retribution yang baik dari Sutsujin. Keyboy, keputusan yang baik. Sebenarnya bisa di take down ke arah belakang, tapi Keyboy lebih memilih untuk mengamankan role tersebut. Menjauhi. Karena Sutsujin beberapa kali lihat betapa bagusnya satu buah retribution dari Sutsujin. Kita harus akui, Profesor. Betul, setuju. Karena udah 3 kali Turtle bisa dibilang tadi sempat terancam. Apalagi ketika kita ngomongin soal under conditionnya mereka. Sutsujin bahkan mengejar ketertinggalan level. Dan sekarang Kairinya yang tadi benar-benar sama levelnya. Udah tiba-tiba dia langsung melakukan sebuah farming yang manis. Dan bahkan Blade Armor dari Keyboy ini sudah bisa menjadi sebuah jawaban untuk Clover-nya sendiri ketika dia membutuhkan Malefic Roar. Alright. Ini mereka harus hati-hati juga ya, karena ada reward manipulation juga yang dipegang oleh Suns. Mereka harus berhati-hati, mereka tidak bisa masuk terlalu jauh untuk sekarang karena tasnya. Karena efeknya begitu menyakitkan mulai dari cewek-cewek memaksakan diri, tapi Black sudah dikeluarkan. Oke, tapi Sutsujin tertinggal seorang diri tadi menemani dari reward manipulation. Berhasil membuat Sutsujin mundur ke arah belakang. Dijemput oleh Tas Dede. Kali ini dan bahkan di sisi sebaliknya. Di Onyx Esports, mereka tahu mereka tidak bisa menembus high ground mereka. Udah tidak ada ultimate dan memilih untuk menunggu super minion yang selanjutnya. Dan ini super minion yang penting banget karena masih ada satu wave lagi dan mereka bisa mendobrak paksa lebih tepatnya. Apalagi Kairi BOD mau langsung Blade of Despair. mau bers. Oke, dan mungkin akan diserahkan kepada Malefic Roar untuk kelas itemnya karena Kairi udah punya power untuk true damage-nya. Apalagi dengan Warrior Boots dia bisa melakukan team fight front to back. Oke, Mereka mau ngincar Sutsujin lebih tepatnya. Jenian, wah, ini Jenian Swan pinter banget. Karena apa? Akumulasi damage ini akan sangat besar Iya, terhadap dia- tim Onyx dengan Dia mau adanya glowing Valentina. one juga, jadi Harus. akan ada ini ya kesinambungan dari magical damage yang emang kayaknya dari awal udah direncanakan sama Onyx Esports, jadi nggak bakal ada di tangan Suns untuk Genius One-nya. Harus. Tapi di tangan cewek, sehingga damage yang diberikan oleh teman-teman Onyx Esports jadi cukup. Karena berbanding terbalik dengan Oracle. Oracle ini item individual. Aduh, tapi ini udah nggak badannya besar. Ya kecil banget nih. Badannya kecil, tangannya kecil, nggak dapat minion. Iya, jadi berat banget. stack-nya bener-bener seorang Baratnya. stack-nya nggak dikasih lebih tepatnya. Betul, dan itu kesulitan dari seorang Barats ketika dalam under condition. Tapi untungnya, Barats dia dengan minion yang banyak masuk itu dia bisa langsung gede banget, Profesor. Dan lihat Suns-nya. Dia freeze minionnya biar nggak dapetin stack. Yes. Untuk Sutsujin-nya di area mid lane minion semuanya benar-benar ditutup. Tapi tenang, untuk satu buah scan QR di bawah ini nggak bakal tertutup buat kalian. Nggak. Terbuka bahkan buat kalian. Langsung ya. Langsung. Nobar MPL sambil order Grab tuh ya.
Enak banget sampai dengan 90% loh diskonnya. Kurang apa lagi? Nikmat mana lagi yang mau kalian dustai? Jangan sampai dusta mana lagi yang akan kalian nikmati. Jangan. Dan jangan lupa syukuri apa yang kalian punya. Jangan sampai menyesal ketika yang kalian punya itu hilang. Betul, karena yang kalian punya belum tentu orang lain punya. Memang terpenting. yang terbaik itu masih ada yang lebih baik lagi. Tapi yang setia itu jarang. Waduh, Curhat kelas. lagi. Oke, kita bakal menuju ke arah satu buah lot yang terhormat nampaknya. Ada Tsuji dengan konsilnya berada di garis depan. Secara tidak langsung dia juga harus mencoba untuk mengamankan stack yang dia miliki. Baiting lagi seperti kata Profesor KB, tapi cewek terperangkap di dalam zona real world manipulation dan informasi telah diberikan. Casing yang dilakukan berhasil. Kenapa? Lihat, Kairi melepaskannya. Ini tidak ada para pembuff dan Kibo yang akan mendapatkan Tsuji, tapi nampaknya time journey terlalu dini. Tsuji tertinggal dan tidak bisa dijemput. Ini berbahaya. Bahkan dari seorang Kairi berhasil mensolok pick off seorang Tsuji. Duel dengan yang bagus, double kill. Oke, possible kill. Tapi real world manipulation kali ini terhadap seorang Dreams. Akankah di follow up? No, Kairi sekarang udah mulai sadar. Dia nggak bisa masuk lebih dalam seperti di game yang pertama. Ya, makanya aku bilang bahwa ini akan repeat dari Onyx Esports. Lord, reset, disengage, dan mengincar hero. Itu gameplay yang mereka mainkan dan bahkan bisa dibilang termanipulasi dari EVOS Legends karena mereka termakan dengan gameplay yang memang sudah direncanakan oleh teman-teman dari Onyx Esports. Suns bahkan punya Winter Truncheon, Lordnya sudah enhance. Ketika time journey terlalu terburu-buru, makan bersama dengan satu buah detona, dan bahkan kalau bisa aku bilang Profesor itu kayaknya cukup terlalu terburu-buru mengeluarkan source skill secara bersamaan. Kalau menurut aku detona welcome-nya selesai, baru pakai time journey biar bisa Satu-satu ya jadinya ya? satu-satu. Oke. Dan ini Kiboy 40. Ya sementara dari Kibo sendiri ya udahlah kita tahu ya bagaimana dengan high mekanika dari satu orang ini, pola agresivitas yang emang diperlukan dari tubuhnya seperti emang membuahkan hasil. Game kedua dimasukkan, berimpact baik. Game ketiga dimegang kembali. Total game udah 19 kali, win rate-nya loh bagus loh. 63% dari penggunaan ataupun dari apalah hero-hero yang sering digunakan. Ini lagi dibuka nih. Buset, Lagi dibuka, dimakan semua Kegelapannya lagi dibuka. Tapi di sisi sebaliknya, lihat Susujin akan coba untuk beranjak dewasa kembali. Turret di arah top lane sulit untuk didapatkan. Kiboy mencoba untuk mengekick siapapun itu, tapi Kiboy bakal coba dimakan. Tapi di arah belakang lihat Pendragon gak berhasil melakukan pick up dan bahkan base-nya terbuka dengan sangat bebas. Pendragon tertinggal. Oh my god, ini bencana duel dengan dan bahkan tidak ada coverisasi terhadap Susujin. Onyx Esports fokus ke arah base-nya dan membuat EVOS Legends tertunduk lemas. EVOS Legends kembali menelan kekalahan. Reverse sweep-nya Reverse sweep. kembali terjadi, Prof. Yes. Jangan ada Moses di antara kita. Jangan ada Moses di antara kita, Bang Moses. Sorry to say, sepertinya hari ini lagi dan lagi Onyx Esports masih mengamankan poin yang cukup penting. Apalagi ketika ini adalah match kelima, leg kedua bagi EVOS Legends, dan bisa kita pastikan bahwa sudah ada 5 kekalahan bagi EVOS Legends secara matchnya. Tertunduk lemas EVOS Legends kali ini tak berdaya di hadapan sang Raja Langit. Dan bahkan EVOS Legends di next match mereka itu satu-satunya Semakin kunci. berat lagi. Itu satu-satunya kunci mereka. Satu-satunya kunci mereka adalah di week yang ke-8, hari yang pertama Melawan Bigetron. melawan Bigetron Alpha. Karena kalau di situ pun mereka ditumbangkan, itu cukup membuat mereka tertampar di posisi mereka sekarang. Historical history. Yes. Dan bahkan ini membuat para pemain dari tim EVOS Legends benar-benar harus menyiapkan diri mereka di minggu depan. Di hari Jumat, Profesor. Itu hari pertama yang mungkin akan aku tunggu-tunggu lebih tepatnya. Karena semua mata sekarang tertuju kepada dua tim. Rebellion Zion yang baru saja mendapatkan kemenangan, dan EVOS Legends yang baru menelan kekalahan. Bahkan kalau bisa secara kasar, Geek Farm. dan juga EVOS Legends harus berharap Rebellion tidak berhasil mendapatkan kemenangan lagi. Itu dia. Itu dia yang paling terpenting. Karena week ke-8 menurutku adalah week tumpah darah. Ini benar-benar
Akhirnya ya kita menemukan season dari MPL seperti ini. Seperti ini akhirnya. 10 Akhirnya season pun ada. aku menunggu loh Iya, untuk momen seperti ini. Akhirnya ada di Untuk- season ke-10 Dimana kita nggak akhirnya. tahu siapa yang bakal Siapa? masuk kepada playoff-nya. Untuk 10 season ya. Butuh 10 season. Untuk kembali ke posisi yang dimana Dari ngeliat Gokil. bodyguardnya dari Ada Onyx. bodyguardnya loh. Jadi benar-benar dijagain Oji. Kalau kamu ingin berkenalan sepertinya tidak bisa Oji. Sepertinya bodyguardnya benar-benar menjaga dengan ketat di depan. Malah goyang juga. woi bodyguard, lo tuh stay cool dong, tapi goyang. Oh iya. Enak ya, keenakan ya. Aduh. Hype. Ikut di belakang soalnya. Iya. Dan inilah dia hasilnya ketika kita melihat bahwa gold laner Lilia ini menjadi jawaban dan counter dari Melissa. Karena Melissa ada bubble, tapi itu adalah bubble yang bukan berarti dia tidak bisa menghindari skill dari Lilia. Karena Lilia bisa menyerang dari bawah tanah. Lebih ke arah, tahu nggak? Skating gameplay. Skating gameplaynya yang termakan sih, Prof. Iya. Bukan hanya Lilianya. Kalau menurut gue Lilianya juga oke, efektif, tapi lihat masih bisa tercounter dengan gameplay. Tapi ketika gameplay skatingnya berhasil, Prof, Iya. itu yang sulit dilakukan. Small mistake berhasil memberikan impact yang besar. Small Oke. mistake itu cuma kecil loh. Dan tentunya kita juga nanti bakal lempar kaos kita, Pak Bulung. Nih, sebuah hal yang memang sangat-sangat apa ya? Kalau dicatat di dalam sebuah buku, ini mungkin akan dibold dan digaris bawain begitu tebal banget dalam cerita dari EVOS Legend. Sempat menjadi pemuncak dari half season, tapi mereka terpuruk dan hampir saja. Tapi untuk sekarang, kita akan mendengarkan interview di belakang. Begitu luar biasa match penutupan di minggu yang ke-7. Onyx Esports sang Lajar Langit masih berada di pucuk dan menjinakkan EVOS Legend. Di sini Bunda Monster langsung ngobrol bersama salah satu player dari tim Onyx Esports, sang gold laner cewek. Halo Bude. Congratulations 2-1 kemenangan yang menjadikan kalian tetap di pucuk dan tetap stay strong di pucuk. Gimana cewek match tadi? Lumayan seru lah. Bisa dibilang ya game 1 kurang kalkulasi kita aja sih. Game 1, gimana perasaan ketika kalian kalahnya tuh bener-bener kayak Ya mau gimana lagi, harus reset soalnya kan masih ada game 2 kan. Ya, Oh gitu, pokoknya harus reset dan ngelupain game pertama, move on ke game yang kedua. meskipun susah sih. Ada gimana gitu ya, ada perasaan, mungkin perasaan gela tuh apa ya? Kecewa, sakit hati. Ada lah, maksudnya kayak miss-miss dikit. Jadi buat reset ke next season. Next match. Next game-nya tadi, di game yang kedua. Dan bahkan kalian tuh ada perubahan player. Dan bahkan kamu cewek, pakai Lilia di gold lane. Yang mana kita udah lama banget ngelihat Lilia tuh nggak pernah dipakai di gold lane. Ide dari mana? Kan emang sebenarnya kalau next patch yang baru ini kan emang banyak. Ya jadi emang pengen coba aja sih pakai di gold lane. Pengen coba aja karena dengan adjustment patch yang baru kalian begitu cepat. Ini ide dari cewek. Pas latihan udah latihan belum? Kalau latihan sih udah sih. Oh, Udah. jadi dipraktekkan langsung dan membuahkan hasil yang baik. Iya. Jadi nanti bakal banyak match kah di gold lane cewek? Nggak tahu sih, mungkin aja. Bisa jadi Ya, gitu. bisa jadi. Dan dengan kemenangan kalian tadi 2-1 begitu dramatis, pada akhirnya EVOS Legend adalah salah satu tim yang kalian belum pernah kalahin di season ini dan kalian semua tim udah kalian kalahin. Tapi apa bedanya nih EVOS Legend di leg pertama dan leg kedua ini? Ada bedanya nggak, We? Kalau yang pertama sama kedua ya, kayaknya sih sama-sama aja sih. Soalnya kan roster yang kita lawan ya mirip-mirip lah. Di leg pertama sama leg kedua, ya sama aja sih. Sama aja ya, walaupun hasilnya berbeda ya. Ya. Oh, kalian udah mempelajari nih kayaknya di leg yang pertama. Apa sih yang paling kalian ingat banget untuk EVOS Legend dalam permainannya? EVOS ya, paling ya mereka bisa ganti banyak role aja sih. Hey, kalian tuh bukan ganti banyak role juga, kalian juga ganti player. Dan perubahan role itu membingungkan dari Onyx Esports nggak, cewek? Enggak sih. Jadi yang kemarin tuh nggak terlalu bikin pikiran untuk Onyx Esports. Ada perubahan-perubahan gold lane, mid lane, Yang mana jungler, tuh? Oh, dari ya, EVOS. dari EVOS ya? Enggak sih. Nggak? Siap untuk mengatasi siapapun gold lane dari EVOS Legend berarti, dari cewek? Siapa aja sih? Enggak gold lane semua lah. Semuanya.
Dan tadi kalian tuh datang pakai bajai. Nanti pulang pakai bajai lagi, we. Tanya manajer deh. Ayo manajer. Ajakin kita semua dong naik bajai. Dan untuk match-match penutupan minggu ke-7 kalian berarti sudah memantapkan diri di upper bracket, we. Sesuai dengan harapan kah? Ya pokoknya jalanin aja setiap weeknya sih. Kasih yang terbaik pokoknya. Tiap weeknya kasih yang terbaik. Dan masih ada satu slot lagi yang akan diperebutkan. Banyak banget tim yang bisa untuk di posisi yang upper bracket juga. Kira-kira we, menurut pandanganmu ya, siapa sih yang bakal nemenin Onyx Esports di upper bracket? Kayaknya siapa aja tim yang emang lagi improve. Ya ini kan ibaratnya week akhir kan. Ya penentu buat playoff juga sih sebenarnya. Ada bayangan nggak kira-kira siapa atau siapa? Belum ada sih, soalnya kan emang season ini katanya ya, paling nggak bisa ditebak Kalau tim yang paling nggak bisa ditebak menurut cewek? semuanya. Semuanya. Main aman ya cewek ya jawabannya ya. Oke cewek. Terima kasih ya untuk hari ini. Congratulations sekali lagi cewek. Ada yang mau kamu Thank you. sampaikan kah untuk dari Sonic? Buat Sonic, terima kasih banyak buat yang udah dukung ya. Semoga nantinya kita bisa memberikan hasil yang terbaik. Amin. Dan congratulations sekali lagi untuk para Sonic dan juga Onyx Esports Sang Raja Langit. Masih ada di pucuk. Seperti apa gamenya kita akan langsung balikin kepada para caster. Silahkan. Jangan begini nih, ntar sini ada pulang beresin nih. Beresin lo. Terima kasih banyak Bude Monster dan kita langsung lihat item goldnya. Silakan Profesor KB. Iya, 1-11. Sebuah point kill yang menarik dari EVOS Legends.